Shalom Lekulam. Kali ini saya akan membawakan penjelasan singkat dari Parashat Nitzavim yang disusun oleh Rabbi Jonathan Sacks yang sudah diterjemahkan. Penjelasan singkatnya sebagai berikut. Dalam Parashat Nitzavim, Moshe mengumpulkan seluruh masyarakat, pemimpin, suku, tua-tua, pejabat, anak-anak, istri, dan orang asing untuk memperbarui komitmen mereka untuk perjanjian sebelum mereka memasuki tanah Israel. Moshe juga memperingatkan mereka bahwa masa depan mereka bergantung pada mereka sendiri. Apakah mereka nantinya akan mentaati perjanjian itu atau tidak? Jika mereka melanggarnya, mereka akan menderita kekalahan, kehancuran, dan pengasingan. Tapi meski begitu, Hashem tetap akan menepati janjinya, bahkan selama mereka di dalam pengasingan. Jika orang-orang Israel menemukan jalan mereka kembali kepada Hashem, maka Hashem akan kembali kepada mereka dan membawa mereka kembali ke tanah kepunyaan mereka. Pilihan akan selalu menjadi milik kita. Oleh karena itu, pilihlah hidup, agar kamu dan anak-anakmu tetap hidup. Devarim 30 ayat 19. Dilanjutkan oleh Vayelech. Vayelech adalah parashat terpendek dalam Torah, hanya terdiri dari 30 ayat. Moshe berbicara dengan penuh emosi, mengatakan kepada orang-orang Israel, "Saya sekarang berusia 120 tahun dan saya tidak bisa lagi keluar dan masuk." Dalam Devarim 31 ayat 2, Moshe tidak bisa memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Moshe memanggil penggantinya, Yosua, dan di depan semua orang Israel Moshe memberinya kata-kata dukungan. Selanjutnya Hashem berbicara secara pribadi kepada Moshe dan Yosua, memperingatkan mereka bahwa orang-orang Israel pada akhirnya akan tetap melanggar perjanjian itu. Moshe memerintahkan mereka untuk menuliskan Torah dan mengajarkannya kepada orang-orang Israel sebagai catatan permanen dari perjanjian itu sendiri. Hashem kemudian mendorong Yosua, meyakinkan dia bahwa Hashem akan bersamanya saat dia memimpin bangsa Israel. Pidato terakhir ini melibatkan pembaruan perjanjian, termasuk Moshe menyampaikan 2 mitzvot terakhir dari Torah, yaitu Hakel dan menulis Sefer Torah. Yang keduanya merupakan cara untuk melanjutkan proses komitmen di perjanjian itu. Sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa seluruh masyarakat hadir, sama seperti mereka hadir pada kejadian di mana perjanjian asli dibuat, di mana pemberian Torah di Gunung Sinai, karena perjanjian itu ditunjukkan untuk semua orang. Masuk ke penjelasan inti, ada 613 mitzvot dalam Torah, tetapi gematria dari kata Torah hanya terdiri dari 611. Talmud menyarankan satu jawaban untuk kesulitan ini. Moshe memberi kita 611 perintah, sedangkan 2 lainnya adalah akulah Hashem Elohimu dan tidak akan ada Tuhan lain selain aku. 2 yang pertama dari 10 perintah. Orang Israel menerima perintah ini bukan dari Moshe tetapi langsung dari Hashem sendiri. Tetapi kemungkinan jawaban kedua adalah bahwa ada 611 perintah dan ada di bagian paling akhir dari Torah, di bagian kedua dari 2 parashiot kita minggu ini, Vayelech. Ada 2 perintah meta mencakup semua tentang perintah. Mereka adalah Hakel, perintah untuk mengumpulkan orang-orang setiap 7 tahun untuk membaca Torah di depan umum, dan perintah untuk menulis atau mengambil bagian secara tertulis dalam Sefer Torah kita sendiri. Kedua perintah ini dipisahkan dari yang lainnya. Mereka dimasukkan ke dalam cerita di mana Moshe menyerahkan kepemimpinannya kepada penerusnya, yaitu Yosua. Hubungannya adalah bahwa kedua hukum ini dan cerita tentang kontinuitas. Hukum dimaksudkan untuk memastikan bahwa Torah tidak akan pernah menjadi tua, akan ditulis kembali di setiap generasi, tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat, dan tidak akan pernah berhenti menjadi dokumen penuntun bagi bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi tidak akan pernah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya, sejarah dan identitasnya.
hubungannya dengan masa lalu, dan tanggung jawabnya terhadap masa depan mereka. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya oleh Parashat Nitzavim yang disusun oleh Rabbi Jonathan Sacks. Shabbat Shalom lekulam.